Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Nurlita. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, berada di semester 3. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dari bahan kayu, yang merupakan media pembelajaran untuk melatih anak dalam perkembangan pembelajaran anak usia dini. Kita akan membuat media pembelajaran yang bernama wayang. Nah, di sini kita akan bercerita kepada anak, tapi dengan menggunakan media agar anak tertarik terhadap cerita yang akan kita ceritakan. Untuk tujuan pencapaiannya, itu terdapat 6 aspek perkembangan. Yang pertama, agama dan moral. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Yang ketiga, aspek perkembangan fisik motorik. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa. Yang kelima, aspek perkembangan seni. Dan yang keenam, aspek perkembangan sosial emosional. Nah, untuk cara pembuatannya dan untuk praktiknya selanjutnya. Untuk alat dan bahan, yang pertama, sketsa gambar yang akan dijadikan wayang, kardus bekas, gunting, karter, isolasi bening, lem penggaris, dan tusuk sate. Why do we need the thrill to be happy? Popping pills to feel the love now, won't we? We'll go wild. Eventually, what goes up must come down. Nah, sebelumnya kakak ingin tanya, ini siapa? Upin, Ini, Ipin, ini. Esan. Nah, jadi pada suatu hari tuh kan Upin, Ipin dan kawan-kawan tuh kan bermain di halaman. Nah, terus Ipinin melihat si badannya Esan gitu kan, lebih gemuk, lebih besar daripadanya Ipin, dan Ipin pun kayak berpikir bahwa Esan tuh larinya lambat dan Ipin tuh cepat karena badan Esan itu lebih besar dari Ipin. Jadi Ipin pun mengajak lomba si Esan nih kan, ngajak lomba Esan lari kan. Dan Upin kan sebagai kakak Ipin kan. Nah, sudah menasehati Ipin tidak boleh gitu kan, tidak boleh begitu terhadap orang lain. Tapi Ipin tuh masih tetap sombong dengan Esan bahwa dia itu bisa mengalahkan Esan. Dan Ehsan pun menerima tantangannya si Ipin untuk berlomba lari, ya benar. Jadi kan Upin pun
jadi wasit kan nih, jadi maksudnya tuh jadi yang menyaksikan lombanya. Terus lomba lah kan si Ipin dengan Ehsan ini. Terus Ipin lah kan yang dulu lebih dari Ehsan, maksudnya lebih cepat dari Ehsan. Tapi karena melihat si Ehsan ini lambat, Ipin pun bermain-main kayak tidak memperdulikan lombanya gitu kan, karena Ipin merasa akan menang dari Ehsan. Nah, saat Ipin hayal gitu kan bermain tidak memperdulikan lombanya, Ehsan tuh melewati si Ipin, tapi Ipin tidak melihat Ehsan. Nah, pas udah sampai garis finish, heboh nih kan kawan-kawannya tuh kan Ehsan untuk mencapai garis finish kan, menyemangat Ehsan lah kan. Dan Ipin pun mendengar sorakan gitu kan, dan cepat-cepat berlari lah kan mengejar Ehsan, tapi tidak terkejar karena si Ehsan lebih dulu sampai. Nah gitu, jadi yang akhirnya si Ehsan pun menang dan Ipin pun kalah gitu. Nah kan, jadi dari cerita yang kakak sampaikan itu kan ada beberapa tuh yang bisa kita ambil. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Tidak boleh sombong dan tidak boleh meremehkan. Iya, terus benar, si Pandu benar, dan kita tidak boleh merasa tinggi hati gitu kan, tidak boleh meremehkan, benar kan, dan tidak boleh sombong. Dari kesombongan kita pasti ada akibatnya gitu. Jadi Pandu nanti kedepannya dengan kawan-kawan pun, walaupun Pandu merasa lebih baik dari kawan Pandu, jadi Pandu nggak boleh sombong gitu kan, paham Pandu? Iya. Makasih. Baik, sekian video media pembelajaran serta cara membuatnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang menonton video ini. Saya mohon maaf jika ada kata, bahasa, serta tindakan yang kurang berkenan dari saya. Saya ucapkan atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.